Halo teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Gelia Puspahandayudya. Saya di sini akan menjelaskan cara mengatasi siswa yang sering menunda mengerjakan tugas sekolah. Nah, mengapa saya mengangkat judul ini? Dikarenakan sebelumnya saya telah memberikan atau membagikan beberapa kuesioner yang di dalamnya itu terdapat 10 pertanyaan, teman-teman. Nah, responden dari kuesioner tersebut adalah anak-anak SMP, yaitu di dalamnya itu terdapat yang paling banyak adalah siswa itu sering menunda mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu, akhirnya saya mengangkat judul ini. Setelah saya menemukan tema ini, saya membuat PPT ini yang berisikan cara mengatasi dan bagaimana trik-triknya untuk anak itu bisa tidak bisa keluar dari zona nyaman seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, nah tujuannya setelah mempelajari pemaparan materi ini diharapkan anak-anak itu bisa mengetahui letak permasalahannya di mana. Jadi seperti ini, teman-teman. Ketika anak itu telah melihat pemaparan video ini, anak menjadi tahu dan bisa introspeksi diri. Oh, ternyata salahku ini sering menunda pekerjaan atau tugas itu karena aku itu malas, karena aku itu nggak bisa fokus, karena aku itu nggak bisa ninggalin game online-ku. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua, supaya siswa bisa membagi waktu dan mulai untuk produktif. Maksudnya seperti ini. Ketika siswa itu bisa membagi waktu, dia bisa memberi planning untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya. Jadi jam 7 sampai jam 12 itu aku itu sekolah. Aku itu setelah pulang sekolah itu ngapain ya? Oh, tidur siang. Setelah tidur siang aku ngapain? Oh, bantu-bantu orang tua. Dan akhirnya jam 7 malam aku harus belajar. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, akibat sering menunda pekerjaan. Yang pertama, merasa semakin malas tentunya. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita melihat pekerjaan yang banyak, sering menunda tugas, pekerjaan pun akan menjadi banyak dan menumpuk. Ketika melihat pekerjaan yang menumpuk tersebut, kita pun merasa malas. Waduh, pekerjaannya kok banyak sekali. Baru melihat saja kita malas, apalagi mengerjakan berarti kita merasa sangat malas. Seperti itu, teman-teman. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ketika guru memberikan tugas kepada kita, kita disuruh membuat paper. Dan dalam paper tersebut, kita bebas memilih tema, teman-teman. Nah, di dalamnya kita diberikan waktu 1 bulan untuk mengerjakan paper tersebut. Pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, kita masih semangat untuk mencari temanya. Waduh, temaku apa ya besok? Biar nggak ditiru sama teman-temanku. Nah, gitu. Tetapi ketika 1 minggu berlalu, kita merasa malas dan merasa, besok aja, masih lama. Seperti itu, teman-teman, biasanya. Yang kedua, merasa panik dan stres. Ketika melihat pekerjaan yang banyak dan menggunung, kita merasa cemas, panik, dan stres. Karena kita mikirnya gini, teman-teman, waduh, aku ngerjainnya dari mana ya? Aku mulainya dari mana? Aku tadi diterangin guru itu nggak dengerin. Aku nggak tahu ini gimana cara ngerjainnya. Aku mau tanya ke siapa? Begitu, teman-teman. Yang ketiga, menjadi tidak disiplin. Ketika kita menjadi tidak disiplin atau kita itu sering ngegampangin sesuatu hal atau sering menyepelekan sesuatu hal, kita tuh menjadi orang yang tidak disiplin atau orang yang tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Contohnya kita sebagai siswa, kita itu tugasnya apa sih? Belajar ya, teman-teman. Nah, ketika kita menjadi siswa, kita tidak belajar, maka itu kita tidak sudah dicap menjadi orang yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Kalau seperti itu, siapa yang rugi kalau bukan diri kita sendiri? Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya, penyebab menunda mengerjakan tugas. Penyebabnya, yang pertama itu apa sih penyebabnya? Lingkungan yang tidak mendukung. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita mengerjakan tugas, diberikan tugas oleh guru paginya, akhirnya malamnya itu kita akan mengerjakan di rumah. Ketika kita mengerjakan di rumah,
Orang rumah malamnya tuh malah asik menonton TV dan akhirnya suaranya kencang. Akhirnya mengganggu kita. Suaranya tuh keras gitu, teman-teman. Kita terganggu, kita tidak bisa berkonsentrasi, kita tidak bisa menuangkan ide dan pikiran kita, akhirnya kita pun akan ikut terbawa, teman-teman. Nah, yang kedua, lingkungan di sekitar kita atau masyarakat. Ketika kita, maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita akan belajar, teman kita menghampiri kita, manggil nama kita, diajaklah kita untuk main. Ayo main. Enggak, aku masih ngerjain tugas. Oh, tugasnya masih lama kok. Ayo main dulu, enggak apa-apa. Akhirnya kita pun ikut terbawa. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, gaya belajar tidak sesuai. Maksudnya di sini adalah ketika satu anak, kita inisialkan anak itu A ya, teman-teman. Si A ini belajar harus dalam keadaan hening, sepi, dan tidak ada yang mengganggu, supaya dia baru bisa berkonsentrasi. Nah, anak si B ini, dia itu belajar harus sambil mendengarkan musik, teman-teman. Baru dia itu bisa berkonsentrasi. Nah, ada juga anak terakhir atau si C ini belajar sambil bergerak. Contohnya, ketika belajar, dia itu harus sambil bergerak-gerak tangan, seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Karena gaya belajar anak sekarang itu bagaimana dia itu menyerap pembelajaran, bagaimana dia itu menerima materi, itu gaya belajarnya itu masing-masing, teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga, masalah dalam proses pembelajaran. Nah, masalah yang paling banyak dalam proses pembelajaran ini adalah si anak itu tidak mengetahui materi dan tidak memahami materi yang diberikan tersebut, teman-teman. Jadi ketika dia mempunyai tugas dan dia itu akan mengerjakannya tuh dia merasa aku nggak tahu ini tadi materi apa, aku nggak tahu ini tadi dijelasin apa belum, soalnya aku nggak memperhatikan, seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, cara mengatasi. Yang pertama, manajemen waktu. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita membuat list di dalam kertas, dalam 24 jam itu kita ngapain aja. Contohnya, kalau jam 7 pagi sampai jam 12 itu aku sekolah. Setelah sekolah ngapain? Nah, itu akan terus-menerus seperti itu, teman-teman. Supaya kita tuh bisa bertanggung jawab, kita tuh bisa melakukan aktivitas dengan terplanning, seperti itu, teman-teman. Yang kedua, urutkan prioritas. Nah, ada hubungannya juga dengan manajemen waktu. Nah, urutkan prioritas ini adalah urutkan terlebih dahulu hal yang paling penting di dalam diri kita. Contohnya seperti ini. Kita ini kan kewajibannya itu kan belajar sebagai pelajar. Yang pertama dulu, jam 7 sampai jam 12 kita belajar. Berarti kewajiban, maaf teman-teman, sekolah. Kewajiban kita itu sekolah yang pertama. Yang kedua, kewajibannya adalah mengerjakan tugas sekolah di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua. Nah, yang keempat, silakan sendiri dan sampai seterusnya. Nah, yang ketiga ini, yakin pada diri sendiri. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Kita harus pede dulu dengan kemampuan kita. Kita harus yakin kalau kita tuh bisa mengerjakan tugas dan dengan kemampuan kita. Walaupun terkadang kita itu merasa insecure, tidak pede. Aduh, teman-temanku kok pada pintar, aku kok cuma seperti ini. Oh, justru itu tidak membuat suatu tantangan, tidak membuat kita itu menjadi down atau membuat kita itu menjadi patah semangat, teman-teman. Harusnya kita itu harus membuat hal seperti itu, kita harus yakin pada diriku. Aku itu bisa, gitu, teman-teman. Nah, yang keempat, jangan pernah takut salah. Nah, ini nih banyak yang seperti ini ya, teman-teman. Terkadang anak zaman sekarang itu sudah bisa mengerjakan, tetapi dia itu merasa jawabanku, merasa pendapatku itu mesti salah. Karena terbiasa sering mencontek temannya, sering ngandelin temannya, seperti itu, teman-teman. Kalau aku itu ngerjain sendiri, aku nanti pasti dapat nilai yang jelek. Loh, justru itu tidak apa-apa, teman-teman. Mengapa? Karena ketika kita mendapatkan nilai jelek dengan hasil jerih payah kita sendiri, kita akan mengetahui di mana letak kesalahannya. Oh, ternyata aku tuh salahnya di A ini. Aku nggak bisa ngerjain yang C ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang terakhir,
ada membentuk kelompok belajar. Nah, dalam membentuk kelompok belajar ini sangat mendukung kita ya teman-teman untuk belajar, untuk memotivasi diri kita, untuk mengembangkan bakat kita, untuk mengembangkan pengetahuan kita. Karena ketika kita belajar bersama atau belajar itu bersama-sama dengan teman, kita merasa semangat. Kita mempunyai semangat yang tinggi. Karena ketika yang pertama kita tidak bisa, kita nggak pede dengan diri kita, akhirnya kita bisa belajar bersama teman-teman dengan bertukar pendapat, bertukar pikiran, bagaimana cara ngajarinnya ini, itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekian pemaparan video dan cara mengatasi siswa untuk sulit atau menunda mengerjakan tugas tersebut, teman-teman. Saya mempunyai sedikit kata-kata, beritahu aku, maka aku akan lupa, ajari aku, mungkin aku akan ingat, libatkan aku, maka aku akan belajar. Jangan patah semangat untuk generasi muda. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita berjumpa di lain kesempatan, teman-teman. Terima kasih.